masih scattered banget gitu loh. Gimana nih ke depannya nih? Gimana bisa make sure demand jalan terus, jadi mitra pun juga mau tetap keperiksain. Kalau enggak, semakin banyak pemain, player-player yang mirip kayak begini, jadi kan nggak ada stickiness dari mitra ke periksain ya jatuhnya. Welcome to Carpage Season 2, a program by Digital Hub Sinar Maslen and Teman Startup, where we bring startup founders and venture capitalists together to fund their dreams. Para startup founders akan diajak untuk naik mobil, di mana mereka akan mempresentasikan ide bisnis mereka selama 20 menit. Will they make it or break it? Tune in to Carpage Season 2 to find out. Halo, aku Adelia dari SMDV. Sekarang is the VP Investment in SMDV, jadi ya sehari-hari juga kerjaannya ya handling the investment stuff. So not only the sourcing execution, tapi juga the monitoring part of the companies. Fokus tuh kita agnostik. Buat kita, itu tuh bener-bener yang kita ngeliat apakah memang bener-bener mereka solving the pain points with the tech. Karena kan dari traditional business, we see offline business kayak apa, terus gimana tech itu plays the role. Itu yang kita lihat, produknya gimana, terus habis itu foundernya gimana. Jadi kalau di sektor apa kita nggak ada, tapi sektor yang mungkin bisa menunjang Sinarmas ya, agri atau infrastructure gitu, itu something yang buat kita is a plus point, tapi not necessarily kita harus invest ke sana ya. Kalau founder gini sih, yang kita cari adalah founder yang benar-benar ngerti industrinya. When they have the product, mereka mau solving the pain points, mereka benar-benar tahu caranya itu gimana. Not only founder yang bisa jualan, tapi sebenarnya ke bawahnya itu execution-nya itu loh. Beberapa founders kan kayak gitu, jadi pinter jualan, waktu due diligence ngecek gitu ya, itu tuh ada missing di situ. Itu yang the red flag gitu. Halo. Sebenarnya sudah prepare dari seminggu yang lalu beberapa materi yang terutama terkait dari value dari periksaan sendiri. Harapannya dengan melalui Carpage ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang value-value periksaan yang kita harapkan dapat bermanfaat bagi semua. Aku Adelia dari SMDV. Perkenalkan, saya Aldo, CEO dari Periksain.id. Ya. Periksain ini adalah aplikasi yang menghubungkan pasien dengan fasilitas-fasilitas kesehatan di Indonesia melalui mitra kami, Bu. Seperti itu. Jadi memang awal terbentuknya dari Periksain ini ada cerita dari founder kita. Beliau adalah dokter juga. Jadi beliau ketika waktu dokter muda itu berkesempatan untuk menangani beberapa masalah-masalah kesehatan khususnya di kota-kota kecil. Dari situ kita melihat ada beberapa masalah kesehatan yang belum terselesaikan sampai sekarang, khususnya dalam hal tentang accessibility atau akses kesehatan. Jadi dari cerita itu akhirnya kita melihat memang beberapa masalah kesehatan itu khususnya di accessibility itu karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan-layanan kesehatan kita di Indonesia khususnya. Akhirnya kita membentuk komitmen atau membentuk periksaan ini sebagai salah satu solusi sebagai universal digital health ecosystem yang mana kita berharap kita bisa membantu memberikan layanan-layanan kesehatan ini untuk lebih baik lagi. Ya, oke. Jadi layanannya ini dalam bentuk apa ya? Jadi untuk saat ini kita ada yang pertama core kita di layanan untuk home care service. Jadi kita memberikan layanan untuk datang ke rumah. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kita ada namanya mitra, Bu. Jadi kalau kita bilang kita seperti Gojek tapi for help. Jadi kalau Gojek mungkin mitranya adalah driver, tapi kalau di kita mitra kita adalah perawat, analis. Saat ini mitra-mitra kita, Bu, keliling Surabaya karena kita basisnya dari Surabaya. Saya belum bilang mitra-mitra kita saat ini setiap hari ambil sampel di
dimanapun, di rumah, di kantor, kemudian kirim ke laboratorium atau rumah sakit. Itu adalah salah satu bisnis model kita seperti itu saat ini. Oh, home care service ini tuh maksudnya servisnya mencakup apa aja nih? Home care kan ada yang perawat nanganin pasien yang memang ada penyakit degeneratif gitu kan. Ada yang cuman sampel lab. Nah, ini coveragenya seperti apa kalau periksain? Kalau dari kami, kita memang fokus di preventif. Saat ini kita fokus untuk dicek laboratorium, Bu. Gitu. Jadi kita saat ini sampel-sampel yang diambil oleh mitra kami kebanyakan darah. Jadi sampel-sampel darah untuk cek laboratorium diambil di rumah maupun ketika lagi kantor gitu, nggak ada waktu, bisa diambil di kantor, kemudian kita kirimkan ke laboratorium atau rumah sakit yang bermitra dengan kami. Oh, laboratoriumnya juga mitra. Nah, bedanya dengan ini apa ya? Kan kalau kayak Prodia gitu ya, yang lab besar, mereka kan juga punya home care service. Kenapa harus pakai periksain? Betul. Justru sekarang kita juga sudah kerjasama dengan besar salah satunya Prodia. Dia mau kerjasama dengan kami karena ada ketidakmampuan dari laboratorium besar itu tadi, Bu, ketika memberikan layanan hari H. Jadi kalau pesan katakan untuk layanan home service melalui Prodia gitu, mereka pasti persyaratannya H-1 gitu. Tapi kalau misalnya melalui kita, pemeriksaan katakan mau 1 jam lagi atau 2 jam lagi, itu bisa seperti itu. Jadi justru malah lab besar sekarang seperti Prodia sudah bekerjasama juga dengan kami. Oke. Terus produknya selain home service apa lagi nih? Kalau ngelihat di pitch deck kan ada community care, telemedicine, ada health record. Pertama pasti di home care untuk cek lab. Kemudian yang kedua kita untuk telemedicine. Kenapa kok kita pakai telemedicine? Karena kita ngelihat memang beberapa aplikasi yang lain mungkin di kompetitor ada Halo Dokter semuanya telemedicine, dan itu nggak mungkin juga kita nggak ada telemedicine. Jadi salah satunya kita coba telemedicine. Sama yang ketiga kita lagi mencoba untuk layanan di fisioterapi. Saat ini layanan-layanan kita kan kita banyak untuk pemeriksaan fisioterapi dan perawatan luka khususnya. Dan itu home base juga? Ya, itu home care juga. Oh, memang periksa ini khusus untuk home care ya? Ya, betul, khusus untuk home care. Oke. Nah, tadi kalau dibilang kayak mitra yang ambil sampel gitu ya, itu tuh dapat mitranya dari mana? Ya, jadi memang beberapa mitra kita beberapa juga kerjasama dengan beberapa asosiasi juga. Itu yang pertama. Kita juga kolaborasi dengan beberapa universitas. Jadi rata-rata mitra kami itu, Bu, sebenarnya sudah bekerja sebagai katakan perawat di rumah sakit atau di klinik. Tapi mereka nanti ketika join sebagai kami itu jatuhnya seperti freelance, Bu. Jadi sebagai mitra. Jadi ketika mereka tidak sedang bertugas gitu dan ada waktu, itu bisa mengambil order dari aplikasi kami. Aplikasinya gimana tuh? Jadi sistemnya persis kayak Gojek, ya, bidding gitu. Betul. Jadi sistemnya bidding, nanti akan dari aplikasi kami, ketika pasien order dari aplikasi kami, nanti akan mencari mitra perawat atau pelibu yang paling dekat dengan area dari pasien tersebut, Bu. Soalnya home care ini memang home care marketnya gede ya. Cuman kalau kayak di Jakarta gitu kan kita tahu bahkan rumah sakitnya sendiri aja udah menyediakan home care gitu. Dan saya masih belum ngelihat value add yang periksain di sini tuh di mana berarti. Ya, betul. Jadi memang untuk value lebihnya selain untuk yang home care, Bu, makanya di pitch kami ada yang namanya untuk personal health record. Jadi goals kami sebenarnya sampai target kita 2025 sampai 2027 ada istilahnya namanya personal health record. Yang mana itu nanti setiap pasien melakukan pemeriksaan dimanapun, mau di rumah sakit ataupun di rumah, itu semuanya recordnya sudah terrecord di aplikasi kami. Jadi tujuannya seperti itu. Beda dengan mungkin kalau di aplikasi-aplikasi lain tidak ada hasil dari rumah sakit atau lab yang langsung direcord di aplikasi tersebut. Tapi kalau di kami, jadi pengembangan kami nanti ada di IoT juga. Jadi setiap katakan nanti Apple Watch ataupun nanti dari Android nanti bisa terkonek dengan aplikasi kami. Jadi semuanya bisa terdeteksi kesehatan dari masing-masing individu itu tadi. Kalau untuk itu case-nya gimana ya? Maksudnya kalau rumah sakit kan pasti nggak mau dong mereka punya record gitu kan kesebar kemana-mana, meskipun sebagai pasien kita berhak punya gitu kan record dari macam-macam rumah sakit. Ya, betul. Memang kalau untuk record sendiri itu kan memang privacy kan, Bu, ya, itu antara pasien dan juga untuk rumah sakitnya sendiri. Makanya dari itu untuk personal health record ini itu yang memang menjadi challenge kita terkait regulasi itu tadi. Sebenarnya ini kan sudah seperti COVID kemarin, seperti hasil swab aja, Bu, sebenarnya kan sudah tersebar di aplikasi-aplikasi itu sendiri, dan memang masih belum ada regulasi yang menyatakan untuk istilahnya seperti secure dari privacy policy itu sendiri. Nah terus kan kalau kita ngelihat roadmapnya pemerintah kan sekarang udah punya Satu Sehat, which is I think bakal mirip banget tuh, semua record akan masuk jadi satu. Dan gimana
Periksain bisa jalan hand in hand atau malah mungkin at some point akan di-replace oleh Satu Sehat Betul. maksudnya. Jadi memang betul Bu, kita juga mengikuti arahan Permenkes untuk yang medical record itu. Cuman medical record itu Bu hanya bisa terrecord ketika Ibu datang ke klinik atau rumah sakit. Ketika Ibu tidak datang ke klinik atau rumah sakit, tidak ada recordnya. Dan itu yang akan kita ambil dari periksain Bu. Jadi meskipun Ibu di rumah katakan nanti makan, mengetahui kalorinya berapa, kemudian nanti mungkin exercise, kalori yang dibuang ada berapa, disesuaikan dengan record ketika Ibu datang ke klinik atau rumah sakit, itu yang kita jadikan personal health record seperti itu. Oke. Personal health tracker. Tapi tadi ada home care juga. Jadi sebenarnya ini yang akan pakai itu siapa sih? Jadi kalau aplikasi ini tentu yang pakai user Bu. Pasien ya. Pasien, tidak hanya orang yang sedang sakit saja. Justru orang-orang sehat itu harus menggunakan aplikasi kami. Oke. Home care-nya ini sekarang baru di Surabaya aja. Saat ini yang paling besar karena kita basisnya di Surabaya Bu. Tapi nanti targetnya ke kota-kota mana lagi? Kalau tahun ini kita targetkan akan masuk juga di Jakarta. Sebenarnya kita setahun lalu sudah masuk ke Jakarta, cuman masih belum maksimal. Akhirnya kita semua fokuskan tim di Surabaya dulu untuk membenahi bisnis model kita. Baru nanti insya Allah tahun ini kita bisa launch di Jakarta. Jadi nanti end goal-nya Periksain itu sebenarnya mau jadi apa? End goal-nya seperti yang saya info tadi Bu, jadi seperti untuk personal health record. Jadi Ibu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk ambil pemeriksaan, cukup hanya tinggal tunggu di rumah, diperiksa oleh tim dari Periksain, kemudian Ibu katakan mengetahui tingkat kesehatannya seperti apa, kalorinya seperti apa. Nah itu tujuannya itu ada di personal health record itu Bu. Contoh Ibu kalau misalnya makan nasi terlalu banyak, kemudian deteksi untuk gulanya terlalu tinggi. Nah itu nanti dari aplikasi kami yang akan reminder Ibu untuk cek kesehatan atau cek laboratorium. Oh itu N-nya ke sana ya. N-nya di personal health record itu Bu. Tapi berarti cara kumpulinnya sekarang kalau dari home care service dari lab itu tadi. Iya, dari home care service, dari lab dan juga untuk layanan walk-in, fisioterapi dan sebagainya. Oh, I see. Nah, sekarang revenue-nya gimana nih? Tahun 2021 kita revenue kita di 4,3 bio. Untuk di tahun 2022 ini kita agak turun mungkin di angka 3 bio Bu. Itu maksudnya dari mana? Dari komisi. Ya. Misalnya tadi Prodia minta tolong periksain terus dapat Ya. komisi atau Betul. dari mana? Yang pertama kita dapat commission dari transaksi tersebut dari lab-labnya itu Bu. Itu komisinya berbeda-beda tiap laboratorium dan klinik, range-nya di angka 20-30%. Terus yang kedua kita juga dapat komisi dari mitra kita Ibu. Jadi contoh kalau misalnya mitra kita mendapatkan jasa pelayanan mungkin di angka 100.000 gitu Ibu ya, kita juga ambil 20% dari situ. Tapi kalau bisnis mitra ya, berarti at some point gimana cara periksain itu make sure nggak di bypass, karena begitu mitra ketemu customer mereka saling tukar nomor ya udah kan? Ya betul. Nah itu tadi Bu, itu sebagai challenge juga dari kita, itu juga sudah sempat kita pikirkan. Oleh karena itu pentingnya record itu harus ada di aplikasi kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika pasien mau mengorder ulang atau cek ulang pemeriksaan tidak langsung menghubungi rekanan kami Bu. Harapannya bisa langsung order dari aplikasi kami. Makanya record itu yang harus kita pegang karena pentingnya seperti itu Bu. Itu sebenarnya sudah kejadian juga di kita sebelumnya, masih menjadi challenge kami juga. Terus gimana mitigationnya dari tim Periksain? Dari mitigasinya yang pertama kita kemarin mencoba untuk mengeluarkan fitur untuk yang record itu yang pertama Ibu. Terus yang kedua juga dari penggunaan alat-alat yang dipakai oleh mitra kami. Jadi penggunaan alat-alat itu semuanya nanti akan di-provide oleh kami ataupun dari kliniknya masing-masing. Harapannya nanti alat-alat tersebut yang bisa menjadi kesulitan ketika mitra langsung nge-bypass sendiri ke pasien itu. Oke. Terus ada mitigation plan lain nggak? Saat ini masih itu yang baru kita pikirkan Ibu. Cuma kita masih terus coba belajar juga dari beberapa startup yang seperti kami. Harapannya juga hal-hal tersebut juga tidak terjadi. Kalau dari sisi user, kenapa user harus pakai Periksain? Maksudnya kan banyak aplikasi lain juga ya? Ya betul. Memang banyak aplikasi yang lain, tapi yang paling penting sebenarnya Ibu, kalau di kami kita tidak hanya benefit kita tidak hanya kepada user aja. Kita ada 3 stakeholder antara user, klinik maupun mitra. Kalau di aplikasi-aplikasi lain mungkin hanya sekedar user dan kemudian klinik atau rumah sakitnya. Itu tadi ada 3 stakeholder, saya ngerti. Cuman kenapa user harus pakai Periksain?
Jadi memang kalau yang pertama Ibu, karena kita harga lebih bervariatif Ibu. Artinya yang kita cari, yang kita ajak mitra itu tidak hanya yang sudah besar-besar aja. Karena memang core kita, tujuan dari awal kita membentuk Periksain, kita ingin membesarkan klinik-klinik yang tidak bisa bersaing secara teknologi. Makanya kalau di aplikasi kita memberikan pilihan yang banyak sekali untuk user. Karena mau lab yang mungkin kategorinya menengah ke atas ataupun lab yang mungkin harganya lebih bisa terjangkau, itu semua ada di aplikasi kami Ibu. Jadi itu kayak marketplace. Ya, seperti marketplace, betul. I see, marketplace. Terus gimana cara Periksain acquire user ya? Tapi pertama kali suruh mereka install terus suruh mereka pakai. Jadi untuk acquire user Ibu, kita bekerja sama dengan dokter Ibu. Saat ini tim partnership kami di Surabaya datang ke praktek dokter umum Ibu. Dokter itu kita berikan dashboard dari Periksain, bisa mereferkan pasiennya melalui aplikasi kita. Jadi itu adalah langkah awal kita supaya user bisa tahu Periksain Ibu. Gitu. Karena kalau di dunia kesehatan memang agak susah kalau misalnya kita mau periksa ke rumah sakit atau klinik tanpa ada istilahnya referensi dari dokter. Oleh karena itu kita memang melibatkan untuk dokter-dokter khususnya di dokter-dokter umum supaya bisa mereferensikan aplikasi kita. Oh, jadi harapannya dokter yang disuruh quote unquote sebagai salesnya gitu ya? Betul, ya Ibu. Itu salah satu upaya. Apa insentifnya buat dokter kalau gitu? Ya, kita ada sharing commission juga dengan dokter Ibu. Jadi kalau sekarang kan dokter memang kalau misalnya merujuk pasien ke rumah sakit atau lab itu kan dapat commission. Dan kan kita juga ada spare commission juga yang kita dapatkan dari lab rumah sakit. Itu yang kita bagi dengan dokter Ibu. Periksain ini sekarang lagi fundraising. Betul, sekarang lagi Fundraising, oke. Terus udah dapat komitmen dari mana aja? Ada 2 visi yang tertarik dengan kita. Kemudian ada juga dari teman-teman founder kita yang juga tertarik dengan kita. Target kita sebenarnya ada di 1 juta USD Bu. Kemarin baru kita kumpulkan mungkin di angka 40%-nya dari target kami. Oke, di valuasi berapa? 30 M Ibu valuasi. 30M tadi revenue di 3M ya? 3M. Oke, terus Periksain ini akan ngelihat your positioning di landscape ke depannya ya, in the next 2 to 3 years itu ada di mana? The next 3 years kita berharap yang pasti kita untuk jumlah downloader kita tahun 2026 paling nggak kita ada di angka 5 juta downloader. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua juga mitra-mitra kita saat ini mungkin masih di angka di bawah 1% untuk angka mitra yang sudah kerjasama dengan kami. Harapannya 3 tahun lagi bisa meningkat mungkin sampai 500% yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi kita perbanyak mitra kita perbanyak downloader kita, dan juga kita maksimalkan untuk fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan kita. Oke. Tapi menurut saya ya, ini yang key sih harusnya demand-nya sih. Dari Periksain kayaknya dari sisi demand, itu saya ngelihatnya masih kurang strong ya. Maksudnya gimana kalian bisa secure? Mitra akan kerjain kalau ada lead, kalau ada permintaan kan. Nah sekarang demand-nya tuh, ya correct me if I'm wrong, tapi dari cerita tadi kayak masih catered banget gitu loh. Kalau ada order, oke, B2C kita kerjain. Cuman gimana nih ke depannya nih? Gimana bisa make sure demand jalan terus, jadi mitra pun juga mau tetap tik ke Periksain. Kalau enggak, semakin banyak pemain player-player yang mirip kayak begini, jadi kan nggak ada stickiness dari mitra ke Periksain ya jatuhnya. Terus apalagi dengan sekarang plannya pemerintah yang konsolidasi gitu kan, terus telemedicine kita juga kadang sekarang ngelihat nih is not really giving comfort gitu kan, bener-bener nggak kelihatan apakah ini diagnosanya bener apa enggak. Jadi kayaknya untuk Periksain mungkin maksudnya bisa dipikirin untuk produk kedepannya ya, apa yang mesti di push. Home care ya, I can see home care itu marketnya gede, cuman memang harus pilih-pilih home care di yang mana nih, karena kalau yang di laboratorium tadi I understand the pain points, cuman seberapa besar sih sebenarnya yang perlu urgent service kayak gitu. Kalau memang itu urgent, I'm sure kayak the big players kayak Prodia atau yang the likes itu mereka pasti punya tim sendiri gitu. Ya, betul. Periksain, ada pertanyaan nggak ya? Ya, kalau dari visi sendiri sebenarnya berarti sektor kesehatan ini memang masih belum mungkin menarik lah ya kalau. Sebenarnya menarik, cuman bisnis modelnya apa nih gitu loh. Karena kita ngelihat dengan plan pemerintah kayak begitu, terus kita lihat kan in the past beberapa tahun dengan adanya telemedicine, kayaknya kok perkembangannya tuh masih limited ya gitu. Jadi I think kalau misalnya memang Periksain bisa crack the right model, itu might be interesting sebenarnya. Tapi mesti pikirin yang mana gitu ya.
Oke. Thank you ya. Terima kasih banyak Thank you. atas waktunya. Feedbacknya sangat baik ya, karena memang dari visi sendiri tidak hanya mengkritik istilahnya, tetapi juga kan beberapa insight juga yang bisa menjadi salah satu ide kami untuk pengembangan layanan fitur atau fitur-fitur baru kami nantinya. Kalau setelah pitch sih, aku ngerasanya produk dia masih too early ya. They are trying to solve things yang menurut aku tuh masih surface banget gitu. Jadi belum yang terlalu deep dia ngertiin, oh emang ini nih pain points-nya di industri. Itu yang berasa banget. Dan aku malah ngerasanya itu tadi penjelasannya beda dari pitch deck-nya. Pitch deck-nya dia bilang, oh ya ini nanti bakal jadi universal platform gitu. Makanya kan menarik kan, universalnya mana? Ternyata nggak universal kalau tadi dijelasin ya. Mungkin vision ke depannya, iya. My personal opinion, kayaknya healthcare memang lagi banyak evolution kan, terutama karena pemerintah juga udah mulai, perannya tuh udah kelihatan banget gitu loh, blueprintnya jelas mau dibawa kemana. Jadi apakah ini sektor yang menarik buat investment? Not too sure juga, kayaknya rata-rata sih masih wait and see, ngelihat arahnya nanti mau kemana dulu gitu. Thank you for watching. Tungguin episode selanjutnya. Atau kalau mau cek video sebelumnya, bisa cek di YouTube-nya Digital Hub.